Dan kita harus ingat loh, baptis kita ini juga berasal dari Inggris. Di sekarang ada pandemi juga tidak ada damai sejahtera orang. Berdoa kadang-kadang hanya mulut saja yang bunyi. Sampurasun, salam lagi dari Taman Sari 16, minggu kedua di bulan Desember, dan saya harap Anda semua antusias untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan saya yakin Anda berantusias untuk mengajar hari Minggu ini, dan kita sampai di pelajaran yang ke-11, dan kami dari Lembaga Literatur Baptis ingin sekali lagi menolong para guru dengan menambah bahan untuk pemahaman kita akan teks yang sedang kita pelajari. Saya yakin Anda sudah menyiapkan dan menggumuli, mendoakan waktu pelajaran Anda, pengajaran Anda. Dan saat ini kita akan berbicara mengenai puji-pujian di hari kelahiran Yesus dari Lukas pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Cerita yang sudah biasa kita kenal, cerita yang sudah kita ajarkan, cerita yang sudah kita pelajari, khotbahkan dan renungkan. Dan saat ini kita akan melihatnya dengan mata yang lebih segar lagi, dengan pemahaman yang lebih baru lagi, dan pada kali ini kita akan mendapat seorang tamu istimewa, yaitu Ibu Esther Gunawan, yang saat ini sedang melayani sebagai dosen di STT Reform, mengajar musik gereja. Ibu Esther, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, baik. Bagaimana kabarnya? Tidak asing lagi, dan bahkan beliau sedang bersama-sama LLB kembali menggencarkan, mempopulerkan penggunaan dari nyanyian pujian kita. Dan beliau adalah salah satu yang melayani di dalam tim nyanyian pujian. Betul, Tante ya? Saya biasa akrab memanggilnya Tante. Betul ya, Tante? Nah, saya ingin mengajak Ibu Esther untuk berbicara mengenai lagu atau puji-pujian yang dinyanyikan oleh para malaikat ketika mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nyanyian ini, ya, Ibu Esther, termasuk dalam apa yang dikenal dengan 4 canticles, 4 pujian di dalam kitab Lukas. Kita sering mengkhotbahkan, mengajarkan, tetapi kok saya belum lihat di gereja-gereja baptis atau di artikel-artikel yang ditulis di dalam bahkan Suara Baptis baru saja meliput 2 bulan yang lalu, tetapi belum banyak dibahas tentang 4 canticles ini. Apakah Ibu Esther bisa menjelaskan seberapa pentingnya 4 pujian ini di dalam kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu? Iya, kalau membicarakan lagu-lagu Advent, itu kita harus meninjau kembali dengan masalah ibadah atau worship. Karena ini nyanyian ini juga tidak langsung dipakai di gereja, karena sesudah melalui beberapa pergumulan, dan terutama sesudah pada masa reformasi, yang akan saya bicarakan supaya tidak terlalu panjang, itu ada beberapa pro dan kontra menggunakannya. Sebagian bagi reformator itu, ini nyanyian Katolik. Tetapi ada sebagian reformator mengatakan ini bukan nyanyian Katolik, ini nyanyian Alkitab. Dan saya membaca dari salah seorang teolog yang mengatakan ini nyanyian ini merupakan respons dari spirit-filled people. Jadi manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang berhubungan untuk mengucapkan ucapan syukur kepada Allah sebagai juru selamat. Nah, ini kalau kita sudah mengerti ini, maka kita bisa melihat nyanyian Maria untuk Advent pertama itu menceritakan tentang sukacita Maria karena Tuhan memilih dia, juga karena Tuhan memilih orang-orang yang sengsara pada masa itu. Karena itu kedatangan Kristus itu sangat diharap-harapkan, juru selamat. Nah, juru selamat lagi kuncinya. Kemudian di dalam minggu kedua, ketika kita membicarakan tentang nyanyian Zakaria, itu Benediktus, juga Zakaria membicarakan mengenai Allah memberi anugerah di dalam hal ini melalui penglihatan dia, pengalaman dia ketika istrinya melahirkan Yohanes Pembaptis. Ini Tuhan menilik bangsanya. Kemudian nyanyian yang ketiga,
Kemudian itu adalah Nun Dimittis, nyanyian yang istimewa yang dinyanyikan oleh Simeon juga menceritakan sukacitanya bisa melihat juru selamat. Nah, ini semuanya ada hubungannya dengan keselamatan. Lalu yang terakhir, nyanyian Maria biasanya dinyanyikan, meskipun itu sebetulnya harus dinyanyikan sebelum Nun Dimittis, tapi biasanya diganti menjadi yang terakhir. Ini mengingatkan kepada kita, kepada kelanjutan daripada kelahiran Sang Mesias yang membawa kebebasan, juru selamat yang membebaskan kita, yaitu kepada age to come, atau kepada bagian yang sangat penting, wahyu. Nah, di situ kita akan melihat bahwa segala yang di bumi akan memuliakan Tuhan. Glory to God in the highest. Nah, ini sebetulnya arti dari glory to God. Ya, ini bukan glory to God waktu Yesus lahir itu, tetapi lebih mengacu kepada masa yang akan datang. Ini yang luar biasa dari keempat nyanyian Advent yang tiap kali harus kita masukkan dalam acara, itu yang saya maksud. Ya, ini secara singkat yang saya bicarakan. Jadi kalau saya dapat mengulang lagi bahwa di dalam ayat 14 ini juga sudah ada bukan saja pengucapan syukur akan Advent dari Mesias, tetapi pengharapan akan eskatologis. Betul, Tante? Iya, memang itu hubungannya dengan eskatologi luar biasa. Maka masa Advent itu oleh bapak-bapak reformator seperti Calvin, Lutheran, itu semuanya mementingkan itu, juga Anglikan, juga gereja Anglikan, dan kita harus ingat loh, baptis kita ini juga berasal dari Inggris, dan sebagian besar pengikut Anglikan itu yang kemudian sebagai kaum dissenter yang menolak gereja Inggris itu, mereka mendirikan kelompok baptis di Inggris. Nggak tahu ceritanya orang baptis di sini bagaimana, tapi itu yang saya pelajari waktu saya di Southwestern ya. Nah, itu karena itu kita harus tahu, mau tidak mau, ini menjadi bagian yang penting dari Anglican Church. Malah bukan gereja Roma Katolik, Anglikan lebih menekankan ini. Nah, itu perlu dipelajari lagi kalau kita mulai belajar tentang liturgi, tentang ibadah, dan sebagainya, baru kita bisa memahami ini semuanya. Jadi memang itu semua ada hubungannya, tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi mengapa Yesus datang? Itu adalah pada age to come itu. Mengapa kita orang-orang seperti di dalam perjanjian, orang Israel dipilih oleh Tuhan, orang yang terpilih dari satu bangsa. Kita tidak dari satu bangsa, dari banyak. Tetapi satu tandanya, yaitu orang yang diselamatkan melalui Kristus Yesus yang lahir pada hari ini. Nah, itu yang akan dibawa pada age to come. Nah, ini sangat-sangat luar biasa, dalam sekali arti secara rohaninya itu. Luar biasa, baik sekali. Nah, sekarang kita akan fokus kepada lagu ini, Glorificamus, betul ya, di dalam bahasa Latinnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Iya. Mari kita bicara mengenai ayat yang ke-14, kalau boleh, Bu Esther. Mari kita mendalami apa yang dapat Ibu jelaskan ketika para malaikat berbicara kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berbicara mengenai kemuliaan. Silakan. Ya. Nah, sekali lagi ini kembali ke age to come. Pada masa yang akan datang di Wahyu, siapakah yang akan kita sebut? Allah yang maha kuasa, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Itu adalah di dalam age to come. Sekarang ada memang, tetapi kita hanya sebagai untuk praktisnya aja, untuk latihannya di dunia ini yang akan dilakukan bukan berarti pura-pura, latihan di sini bukan berarti pura-pura, sungguh-sungguh, tetapi yang akan menjadi kenyataan. Mengapa kita melakukan ini? Karena ini nanti ada yang lebih besar lagi di sana itu, di Wahyu. Jadi apa yang tadi Ibu baru jelaskan berhubungan dengan Wahyu 5 ayat 13 ketika Yohanes berkata, aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini luar biasa kalau kita melihat bahwa para malaikat pada waktu itu bukan hanya berbicara mengenai momen pada Advent pertama pada waktu itu, tetapi juga berbicara mengenai parusia, mengenai kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Luar biasa kalau kita melihat. Terima kasih, Bu Esther. Itu sebabnya saya potong sedikit. Boleh. Itu sebabnya saya lebih lagu Natal bagi saya yang paling istimewa adalah lagu yang dibuat oleh almarhum Bapak Tumpamahu. Berilah hormat bagi Allah. Itu yang betul-betul yang betul Natal sebetulnya. Dan malam kudus.
Orang Indonesia malah ya. Ya, berilah Ya, hormat itu bisa 10 menit sendiri nyanyiinnya, Ibu Esther ya, ya. Ya, ya, tapi memang agung, tapi sayangnya kita udah jarang lagi menyanyikan lagu-lagu itu karena ya. saya kurang tahu alasan apa. Mungkin terlalu lama, mungkin apa, tapi menarik kalau kita melihat kebenaran justru. Tapi kalau saya mau tanya, lagu selain kalau tidak salah nomor 61 atau 60 di dalam nyanyian pujian kita, tetapi selain itu lagu apa lagi di dalam rangkaian Natal, di dalam nyanyian pujian yang Bu Esther bisa angkat dan berkata ini lagu sungguh-sungguh memiliki makna yang dalam ketika berbicara mengenai kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Uh, 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 ada lagu-lagu banyak, Glory to God in the highest banyak sekali. Semuanya, tapi yang mempunyai meaning, theological meaning, dan sangat berarti dan cocok dengan masa Natal itu yaitu satu yang saya pernah pelajari dari semua lagu-lagu Natal Kristen yang untuk ibadah itu ya paling cocok itu lagu Berilah Hormat itu. Saya kira itu yang paling tepat untuk menggambarkan. Sayangnya umat baptis malah jarang menyanyikan. Saya sedih sekali saya. Nah, melalui event ini, mungkin melalui ruang guru ini, kita mungkin akan menyerukan, jangan lupa Natal ini nyanyikan Berilah Hormat, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, Bu Esther ya. Kemuliaan bagi Allah. Nah, mari kita kembali, Bu Esther, ke dalam konteks setting peristiwa pada waktu kehidupan mereka, bahwa yang harus dimuliakan adalah Kaisar Roma, yang harus dimuliakan adalah kekaisaran, kekuatan tentara-tentara Romawi. Bagaimana kemudian malaikat menyerukan, menegaskan bahwa yang harus dimuliakan adalah Allah dan bukan kaisar dan bukannya Romawi. Iya, oke. Nah, ini yang luar biasa tuh di sini. Gembala itu tidak termasuk orang yang penting pada masa itu, terus terang aja. Malah ada yang mengatakan tidak boleh masuk, saya membaca di salah satu buku, dia tidak boleh masuk. Tetapi mereka pada waktu itu berani masuk ke kota. Ini yang luar biasa tuh di situ. Karena ada sesuatu hal yang penting dan orang mendengar dan mau mendengar para gembala dan tidak marah dan tidak diusir. Ini fenomena yang luar biasa yang harus kita lihat. Bukan masalah diperbolehkan atau tidak. Kenapa para gembala itu berani berbicara ke orang-orang tentang apa yang dia alami itu? Ini yang luar biasa. Hal apa yang membuat mereka berani untuk melakukan itu? Karena Allah yang memberi keberanian kepada mereka untuk membicarakan hal yang penting ini. Karena ini adalah berita yang penting, bukan hanya masalah kelahiran Yesus. Bagi orang Israel tidak ada artinya, tidak kenal. Tetapi Allah mengatakan ini penting karena kelahiran ini adalah permulaan satu pengalaman yang harus dialami oleh umat Israel sampai ketika Allah datang memanggil kita untuk bersama-sama di surga. Nah, ini yang saya bilang ini yang luar biasa. Bukan masalah tidak boleh dilarang begini atau apa. Kok beraninya itu loh. Keberanian dari siapa? Allah sendiri. Karena dia melihat sesuatu yang ajaib untuk mereka dan itu memang Tuhan memang memilih. Jadi Tuhan datang untuk orang-orang yang terbuang. Ini lebih jelas lagi. Message-nya lebih jelas lagi. Dan orang Romawi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Memang mereka tidak dilibatkan di dalam hal ini. Ya, itu sebabnya orang Romawi tidak hanya bergerak sesudah Herodes mendapat berita dari orang Majusi itu saja. Bu Esther, saya ingin berbicara lebih lanjut mengenai ayat 14. Ketika para malaikat kemudian mengatakan damai sejahtera di bumi. Ya. Damai sejahtera di bumi. Ya. Waktu itu tadi Ibu menyinggung mengenai tentara-tentara Romawi, Herodes. Tidak ada damai sebenarnya di... Ya, memang. Tidak ada damai. Lalu bagaimana Ibu bisa menjelaskan sedikit arti damai sejahtera di bumi itu di dalam konteks mereka yang mendengar mula-mula, lalu dalam sejarah gereja ketika gereja mulai bertumbuh dan sampai dengan saat ini. Nah, ini keistimewaan dari bahasa. Damai, kata damai yang di situ itu digunakan dalam bahasa Yunani. Orestens di sini. Jadi apa yang akan dialami di sana nanti juga berhubungan dengan yang di sini. Bukan masalah keadaan yang membuat mereka itu damainya itu bukan karena ditekan oleh penjajah,
tetapi ada sesuatu yang sudah dijanjikan itu yang akan kita rasakan bersama. Nah, ini masuk lagi kepada bahasa asli Alkitab. Banyak yang tidak menyadari di situ. Jadi dalam kata damai dan sejahtera di bumi, itu berarti saat ini dan seterusnya. Jadi bukan masalah ada penjajahan dan tidak, tetapi apa yang akan terjadi di sana sudah akan kita alami di sini dengan adanya kedatangan Sang Juru Selamat ini. Tetapi ada kata-kata bagi orang yang diperkenan. Nah, ini lagi. Ini kuncinya. Jadi semuanya teologis sekali sebetulnya. Kalau ini dibuat satu khotbah, orang bisa memahami makna dari itu semua nakal. Jadi damai sejahtera itu bukan, kan belum ada ya. Di sekarang ada pandemi juga tidak ada damai sejahtera orang. Tapi Tuhan sudah memberikan itu ke kita melalui kelahiran Yesus itu yang belum kita sadari, dan itu akan terus berlangsung sampai dengan things to come lagi. Luar biasa. Bu Esther, saya ingin melihat anak kalimat yang terakhir yang tadi sudah sempat disinggung ketika malaikat berkata di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang berkenan kepadanya disampaikan kepada para gembala yang tidak berkenan di dalam pandangan keagamaan pada waktu itu. Mereka nggak berkenan untuk tadi dikatakan masuk ke dalam bait Allah, tidak diperkenankan untuk memberi kesaksian di pengadilan. Nah, ketika kita berbicara puji-pujian, seringkali ini kita bicara hal yang sangat praktis, Bu Esther. Ketika kita berbicara mengenai pujian, berbicara mengenai manusia yang berkenan, di antaranya ada sebagian orang Kristen yang merasa puji-pujian saya kok kayaknya nggak berkenan kepada Tuhan. Suara saya kurang baik, dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu Esther sebagai pengajar musik, sebagai pelayan musik gereja, dapat menolong, menguatkan murid-murid sekolah minggu melalui guru-gurunya tentang hal bagaimana kita bisa dengan puji-pujian kita berkenan di hadapan Tuhan? Ya, ini kembali lagi kepada masalah Tritunggal. Kelahiran Yesus itu adalah pernyataan daripada kehadiran Tritunggal. Ya. Nah, Tritunggal ini Allah sebagai perencana, Kristus sebagai pelaksana, dan Roh Kudus yang akan mendampingi Kristus untuk menjangkau dan untuk berbuat segala sesuatunya. Tiga menjadi satu. Ini satu gambaran yang luar biasa. Tritunggal masuk dalam pembicaraan ini luar biasa. Kalau sudah mau bicarakan ini saya merinding saya. Tuhan itu luar biasa. Mari bicara Ibu. Iya, merinding saya. Karena apa? Ini luar biasa, tidak terpikirkan oleh kita bahwa Tritunggal sudah bukan hanya di Kejadian dan Perjanjian Lama. Di sini pembukaan seperti Kejadian, Tritunggal menciptakan langit dan bumi. Di sini Tritunggal bersama-sama memberitakan mengenai kelahiran dan rencana Allah sampai yang akan datang. Jadi ini semua ini hanya alat untuk memberitahukan kita semuanya. Acara-acara gereja untuk memberitahukan kita semuanya mengenai rencana Allah. Terutama rencana terbesar itu adalah mengenai pengorbanan Kristus dan keselamatan umat manusia. Masih saya ingin mendalami lagi bicara mengenai manusia yang berkenan. Bagaimana supaya ibadah kita dapat berkenan di hadapan Tuhan, khususnya di Natal ini. Bisa nggak Ibu Esther kasih hal-hal yang praktis buat kita? Nah, ini perlunya mendengar berita itu dan juga bersekutu di dalam gereja. Jadi orang tidak bisa langsung percaya dibaptiskan, begitu tidak bisa. Tetapi kita harus mempelajari dan memahami apa sesungguhnya ini. Nah, sebetulnya orang baptis itu untung karena kita tiap minggu ada nyanyian undangan. Ya toh? Tetapi kita tidak memahami apakah nyanyian undangan itu sehingga yang nyanyi ya asal saja. Padahal nyanyian undangan itu adalah detik-detik terpenting bagi kita untuk memberitahu Anda adalah orang yang diperkenan. Bagaimana Anda menerima ini semuanya? Ini luar biasa sekali. Ya, orang baptis untuk gereja lain tidak ada. Kita diingatkan tiap kali untuk menjadi orang yang diperkenan Allah itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucap syukur bahwa Ibu Esther walaupun dosen musik gereja berbicara dalam sekali mengenai teologi tadi, menyinggung mengenai the age to come, mengenai pengharapan eskatologis, berbicara mengenai teologi, dan sekarang berbicara mengenai hal yang sudah sering kali saya harus ingatkan ditinggalkan, yaitu pentingnya lagu undangan, bukan sekedar lagu setelah khotbah, tetapi
lagu undangan, karena seringkali di dalam ibadah dikatakan lagu apa setelah khotbah. Itu bukan lagu setelah khotbah, tetapi lagu undangan. Dalam bahasa Inggrisnya enak sekali ya, altar call. Ya, 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 ya. Panggilan dari altar, lagu undangan. Iya. Jadi ini yang baik sekali. Nah, sayangnya pandemi menghantam Indonesia. Seharusnya 1,5 tahun yang lalu pada saat Munas di Kinasi, seharusnya Ibu Esther membawakan sebuah makalah di sana, dan saya ingin lihat judul dari makalah tersebut, musik gereja masa kini. Saya ingin memakai sedikit saja waktu Ibu, mumpung Ibu bisa ada waktu dengan kita, dan mumpung ada ratusan bahkan ribuan guru sekolah minggu yang akan menolong kita. Ibu menyinggung artikel dari musik gereja ini karena tidak jadi dibawakan di dalam musyawarah nasional GGB pada waktu itu. Saya sudah minta izin untuk ditampilkan di majalah Suara Baptis edisi Januari, sebuah perenungan tentang peranan musik dalam ibadah Kristen masa kini. Anda dapat membaca di situ, tetapi Ibu berbicara mengenai pujian dan ibadah yang Kristosentris. Kristosentris. Saya ingin mengajak Anda, para pemirsa, para guru, untuk mendengar penjelasan mengenai ibadah yang Kristosentris ketika kita berbicara mengenai kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Silakan Bu Esther, boleh sedikit aja jelaskan. Iya. Ini banyak orang yang, tapi saya bukan menemukan itu, tetapi saya membaca dari buku, terutama saya terkesan dengan buku dari Ralph P. Martin, yang dia sebetulnya teologian, bukan ahli musik, tetapi ahli teologi. Lalu dia membuat buku yang berjudul A Hymn of Christ. Dan dia mengambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11 menjelaskan mengenai mengapa gereja itu, ibadah itu disebut a hymn of Christ. Nah, Kristosentris berarti, dan dia menjelaskan semua yang terjadi di dalam ibadah gereja itu berhubungan dengan pembicaraan tentang Kristus itu siapa, lalu karyanya itu apa, untuk apa dia datang ke dunia, reinkarnasinya Kristus itu, mengapa dia mati, lalu mengapa dia bangkit. Nah, ini tujuannya apa? Karena itu sebetulnya dalam gereja kita itu fokusnya bukan Roh Kudusnya saja, tetapi Kristusnya menjadi tujuan. Kan dari Kristus itu kita akan diingatkan siapa diri kita ini. Mengapa kita perlu diselamatkan? Sebetulnya di dalam hal ini orang baptis is on the right track. Gereja lain tidak menghiraukan itu. Dan untuk kita menjadi orang yang diperkenan itu, kita diajarkan juga sebagai orang yang diselamatkan, kita harus begini, ada pelajaran budi pekerti kalau orang mengatakan, ya, supaya kita menjadi orang baru. Nah, ini sebetulnya Kristosentris. Tetapi John Wycliffe, saya lebih setuju lagi, John Wycliffe yang menjadi dosen di Calvin Theological Seminary mengatakan worship is the DNA of Christian. Orangnya. Jadi karena ada DNA-nya sudah Tritunggal itu DNA dari worship. Nah, otomatis kalau DNA-nya sudah Tritunggal, otomatis kalau Kristosentris kan benar. Nah, sekarang gereja-gereja tidak Kristosentris, tetapi Roh Kudus sentris. Nah, ini yang bukan salah, tetapi kurang pas. Tapi yang lebih parah, Bu Esther, bukan saja tidak Kristosentris atau tidak pneuma sentris, Roh Kudus sentris, tetapi lebih kepada anthropocentris. Yaitu lagu-lagunya berpusat kepada aku. Iya, itulah. Kristus harusnya yang. Bagaimana kita dapat menolong para guru untuk mengingatkan anak-anak ketika murid-muridnya ketika menyanyikan, memilih lagu untuk dapat melihat, walaupun lagu ini populer mungkin di YouTube, lagu gereja dinyanyikan oleh yang lain, tetapi lebih menekankan kepada keakuannya daripada kepada kekristusannya. Ya, memang ini yang saya kadang-kadang tidak berani bicara karena Bu Esther dianggap ekstrim katanya oleh orang baptis kalau bicara seperti itu. Tapi sebetulnya itu yang dikatakan Alkitab. Saya tidak membaca dari hanya buku baptis saja, tetapi saya membaca dari banyak buku dan orang-orang dari aliran tertentu. Lalu saya bandingkan Alkitab berbicara begini, apakah ini cocok? Dan sebetulnya terus terang harus saya katakan yang banyak saya ajarkan itu boleh dikata
kalau saya memberi ceramah ataupun sesuatu tentang musik gereja ataupun tentang ibadah ataupun liturgi, baptis yang saya bicarakan secara tidak langsung, karena saya menganggap itu yang paling cocok untuk saya dari semuanya. Banyak orang tidak menyadari itu. Nah, mudah-mudahan umat baptis bisa memahami seperti yang apa saya katakan. Bukan ikut jadi pengikut saya, enggak. Tetapi supaya bisa memahami. Dan contoh di dalam artikel itu Ibu menyinggung lagu Hallelujah by Leonard Cohen. Chorus-nya ada Hallelujah, 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 tapi orang lupa untuk tidak melihat isi. Iya, itu lagu itu saya enggak suka sekali. Karena lagu itu cerita tentang Daud. Lalu dia cerita juga lihat telanjang si Baji Balu, ini kok lagu Kristen, katanya dikatakan lagu rohani aja sudah tidak cocok, itu lagu sekuler, oke. Lalu dia cerita tentang perselingkuhan dan sebagainya. Ini apa? Kalau haleluya, haleluya itu dinyanyikan, untuk saya itu satu ejekan bagi Tuhan. Kata haleluya, puji Tuhan, itu untuk orang Israel, untuk Yahudi itu sangat suci. Halel, pujian. Ya, itu dari Allah. Mereka kalau mengucapkan ya itu tidak ya begitu. Ya, Yahweh. Tidak ada bilang, oh pujilah Yahweh. Tidak ada, itu puji Tuhan. Tidak ada orang-orang Dajjana, tidak ada. Orang Israel selalu Yahweh. Kalau mau mengatakan sesuatu, Yahweh. Jadi Yahwehnya tuh haleluya, haleluya. Yahweh, dari Yahweh. Jadi ada penghormatan kepada Allah. Nah, kita kurang diajarkan mengenai menghormat kepada Tuhan. Sehingga kata haleluya itu dipermainkan. Jadi lagu itu tersebut. Jadi kesimpulannya harus hati-hati, jangan mentang-mentang populer di YouTube, jangan mentang-mentang ada kata-kata yang dari dalam Alkitab, dan kita langsung menyanyikan seperti lagu Haleluya dari Leonard Cohen ini. Ada satu kutipan yang saya ingin bacakan dari buku yang Ibu singgung, sebagai bagian penutup dari sesi pada kali ini. Dikatakan, satu kali menyanyi dengan baik dan benar mempunyai nilai 2 kali doa. Dapatkah Ibu jelaskan apa maksudnya? Karena kita seringkali berpikir, wah, lagu tidak memiliki peranan, apalagi isi syair dari lagu itu tidak terlalu pentinglah di dalam ibadah. Itu artinya Bene Kantat itu satu kali menyanyi itu bermakna, mempunyai makna dan mempunyai kuasa seperti 2 kali kita berdoa. Jadi nyanyian itu bukan lebih penting dari doa, tidak. Tetapi nyanyian itu bisa lebih menjangkau orang dan kita lebih kalau doa kadang-kadang kita bisa nangis, tapi hubungan kita dengan Allah tidak. Tetapi waktu kita menyanyikan saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, itu ada sesuatu penekanan. Tapi kalau kita berdoa, ya saya cinta Engkau Tuhan, selesai. Nah, Brian Wayne mengatakan memang mau tidak mau orang menyanyi itu akan melibatkan emosi, pikiran, dan semua dalam diri kita. Berdoa kadang-kadang hanya mulut saja yang bunyi. Kadang-kadang kalau kita dalam hal sesuatu kita bisa dengan hati, tapi itu jarang terjadi. Harus kita akui itu benar. Jadi dia mengatakan memang penting sekali nyanyian itu. Terutama bukan untuk nyanyi sendiri, tetapi terutama untuk di persekutuan. Bu Esther, terima kasih. Ada satu kalimat penutup yang Ibu dapat sampaikan. Program ini disaksikan oleh ratusan guru-guru sekolah minggu dari seluruh Indonesia, dan mereka akan mengajar hari Minggu nanti. Apakah Ibu dapat memberikan sesuatu kata kekuatan, pesan dari seorang pelayan musik gereja, pemerhati musik gereja? Oke. Saya senang sekali kalau sekolah minggu itu penting sekali. Dan saya kira guru-guru sekolah minggu perlu mempelajari tiap kali akan mengajarkan ke sekolah minggu, terutama untuk anak-anak, hal-hal yang praktis yang mudah dimengerti oleh mereka. Padahal kadang-kadang yang diajarkan itu sangat-sangat hal yang merupakan pelajaran teologi ataupun pelajaran untuk kita sebagai umat Kristen, bagaimana hidup kita sebagai umat Kristen. Itu saya harap guru-guru lebih perhatian dalam mempelajari. Saya juga menjadi guru sekolah minggu kira-kira dari 20 tahun. Jadi saya mengerti sulitnya mengajar anak-anak itu. Tetapi kalau kita mau mencari apa yang dimengerti anak-anak, saya kira akan menjadi berkat. Bu Esther, terima kasih luar biasa karena kesempatan yang diberikan.
Terima kasih kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu di Bali dengan mahasiswa-mahasiswa yang diajar dengan online. Para guru, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Anda. Dan dari Taman Sari 16, semua karyawan dan staf Lembaga Literatur Baptis mengucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.